Ya, malam ini kita mengadakan sesi kedua ya. Sebelumnya sesi satu membahas tentang seputar IT sebagai introduction atau pembukaan itu. Sekarang untuk sesi kedua ya dengan tema IoT dan pertanian. Nah, ada apa dengan IoT dan pertanian? Langsung kita bahas di sekarang. Oke, sebelum kita bahas ke materi ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya David, sebagai speaker, dan sini ada rekan saya. Temannya ada David. Oke, suaranya kecil, kurang besar. Tes, 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 halo, tes, halo, tes, 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 halo, tes, tes, halo. Terdengar jelas suaranya? Tes, halo, tes. Oke, ayo lanjut ke rekan saya ini. Oh ya, tadi perkenalan tadi ya? Ya, siap. Saya Haris ya. Temannya Waduh, temannya Cak David. Ya, speaker lah, speaker sendirian. Oke, siap. Di sini ada Mas Ari Wibowo. Mungkin Mas Ari boleh menunjukkan wajahnya dan perkenalan dulu sebagai dari narasumber kita di pertanian. Monggo Mas Ari. Halo Mas Ari. Cek, cek. Waduh, Mas Arinya belum respon. Oke, mungkin kita bahas tentang IoT dulu ya, teman-teman. Mungkin rekan saya, Cak Haris mungkin, monggo tentang IoT, IoT sendiri. IoT sendiri ya. Cek cek. Oke, Halo. oke. Monggo Mas Haris, Mas. perkenalan dulu Mas Haris. Iki padam dek gini. Oke. Ya. Oh, Mas Hari, suaranya tidak terdengar Mas Hari. Oh ya ya ya. Oke, terdengar. Oke, mungkin bahas kita bahas IoT dulu ya teman-teman. Ya, monggo. Boleh. Oke oke oke. Oh, mungkin langsung saja mungkin ya. Kita ya cukup terbatas mungkin langsung saja ke topik utamanya. Jadi Mas Ari mungkin mau sharing-sharing dulu mungkin Mas Ari mengenai ya mungkin dari sekarang kuliahnya di jurusan pertanian ya Mas Ari. Ya, agribisnis, Mas. Agribisnis. Itu yang dipelajari apa aja Mas? Ya, tentang agribisnis. Jadi Suaranya bisnis dalam agak. bidang pertanian. Ya, suaranya gimana? Oh, aman, aman. Oke, oke, oke. Oke, lanjut Mas Ari. Ya, bidang agribisnis ya melingkupi bidang-bidang bisnis dalam bidang pertanian ya. Iya. Ya, mulai dari ya tepatnya sih pasca panen sih kalau agribisnis biasanya sih. Lebih ke penjualan itu. Hmm. Banyak kita dari mulai dari pengolahan hasil pertanian gitu kayak kita pemasaran pertanian itu lebih ke sana arahnya sih kalau tentang agribisnis. Tapi ya kalau di agribisnis sendiri sih menyakup agak keseluruhan ke pertanian sih. Jadi mulai dari sebelum panen hingga pasca panen gitu. Jadi kita mulai Kalau manajemen ya. kalau sebelum panen dan pasca panen itu seperti apa Mas Ari? Ya kalau Maksudnya sebelum prosesnya ini kan gitu. prapanen apa pratanam kayak mulai dari penyiapan lahan gitu kan, penyiapan lahan, benih kan kita, pengolahan lahan, tanam, perawatan sampai panen dan pasca panen. Kalau saya sih lebih ke pasca panennya, Mas. Nah, Oh, mau di oke. kemana ini produk-produk kita kan gitu. Jadi nggak sekedar tanam-tanam aja. Gitu. Kalau produk yang sekarang dikerjakan atau sudah ditampilkan karyanya apa aja Mas Ari? Kalau boleh tahu di pertanian ini. Gimana? Produk yang Mas Ari buat dalam hari inilah.
atau sebelumnya di tahun sebelumnya? Apakah ada itu tadi? Suaranya kurang anu, Mas, kurang jelas ini. Oh, kan jelas. Itu mungkin Mas. Cek cek kita dengar Mas. Suaranya agak putus-putus gitu. Kalau dulu ya. Oke, tes tes tes. Oke, udah aman? Halo Mas. Iya, udah aman ya? Halo Mas Ari. Ya, halo. Udah Suaranya kedengaran? udah aman ya? Ya, dengar tapi cuma agak kecil gitu, Mas. Suaranya sih. Kok kurang Oke, besar ya. oke, oke. Mentok udah Oke, nih. oke. Biasa adalah tapi memang begini ya tadi. Ya, ya. Oke. Mungkin Mas Ari sambil menjelaskan ya sambil menunggu ini suaranya kami ini yang Ya, sering problem. Kami ini sudah pakai headset, cuma entah apa yang problem ya. Kita masih mencari-cari sampai tadi lambat sebelum menit. ya. Oke, mungkin bisa jelaskan tadi Mas Ari yang mengenai yang tadi apa? Produk-produk yang pernah Mas Ari buat lah. Halo, Tadi. suaranya putus-putus. Cek cek tes. Halo, Mas Ari. Sudah Ya, jelas, ya, halo. Jelas. sudah jelas suaranya? Ya, ya. Jadi, tak pindah provider. Oke, siap. Oke, sambil menunggu Mas Ari mungkin secara mungkin bisa cerita-cerita mengenai IoT dulu mungkin ya. Kalau menurut saya sih, IoT sendiri ibaratnya kayak sebuah perangkat atau alat yang memiliki sebuah sensor. Nah, sensor ini untuk menangkap entah itu data-data berupa suhu, kelembapan atau suara juga bisa juga ditangkap juga oleh sensor ini. Nah, itu sendiri ini biasanya terhubung ke internet untuk dapat kita monitoring atau bisa kita ibaratnya kayak mendapatkan data dari alat tersebut melalui jaringan internet. Mungkin Cak David dulu atau pernah membuat sebuah alat entah sederhana entah pengukur suhu atau yang lainnya mungkin. Dulu di tahun 2002, Hmm. Oke. oke. Dari tahun 2022 ada di mata kuliah namanya lintas prodi. Di mata kuliah ini sebuah konsep di mana kita mempelajari tentang IoT. Jadi yang saya buat dulu itu adalah apa namanya penyadap asap rokok yang dari SP apa ya kemarin? SP SP 386 sebenarnya. 386 ya, sama Arduino juga, sama sensor si asap rokoknya itu. Jadi nanti dikontrol sama handphone ya, seperti itu. Hmm, betul. Mungkin dari Mas Ari sendiri pernah mendengar atau pernah mungkin pernah baca-baca mungkin mengenai smart farming atau pertanian pintar mungkin Mas Ari. Halo Mas Ari. Mungkin kan di sini kita sambil nyapa dulu ya, nyapa Oh iya. teman-teman di sini. Mungkin Kiki, Kiki, halo Kiki. Mungkin Kiki bisa ini bisa kita ngobrol-ngobrol bareng sambil kameranya ya Kiki. Ya, ini sambil ada Mas Ari juga mungkin Mas Ari ingin menambahkan mengenai ya kalau kan kita kan topik hari ini kan IoT dan pertanian IoT. juga ya. Mungkin Mas Kiki ini bisa apa namanya
memberikan eh, sharing-sharing buat teman-teman yang hadir di sini. Kita ngobrol santai aja, tanya nggak apa-apa. Tanya nggak apa-apa santai aja. Mungkin ya agak keluar topik dikit nggak apa-apa sih. Mic-nya nggak bunyi. Kok bisa nggak bunyi? Tes, tes. Halo, halo. Tes, tes. Tes, 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 tes. Dan satu dua tiga cek, cek, cek. Halo, tes, tes, tes. Iya, oke. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, jadi menikmati malam-malam minggu ya. Malam minggu. Minggu malam, minggu malam. Tepatnya. Banyak minggu malam. Ah, apa tadi? IoT. Iya, IoT. Tadi tadi terakhir tadi kita tentang itu ya. Tadi kita tentang itu pembuatan deteksi asap rokok. Ya. Oh ya, mungkin saya mau sharing cerita di pengalaman saya pas waktu PKL tadi. Dulu saya PKL-nya di sebuah perusahaan, perusahaan yang mana bergerak di bidang makanan. Nah, perusahaan ini apa membudidayakan jamur sebagai komoditas utamanya gitu. Nah, di dalam suatu ruangan lebih tepatnya kayak pembudidayan jamurnya itu ada sebuah alat. Alatnya mirip kayak kotak gitu. Nah, di dalam kotak itu ada Arduino, terus sensor kelembapan, sensor suhu, dan alat untuk mengirimkan data melalui internet yang namanya ESP386. Mungkin teman-teman ingin mencari ya, jadi ini akan searching juga ya, terkait alat yang digunakan pada IoT. 8266 dan seperti data ini ya. Ini berarti kayak kuliah gitu ya. Nah, alat ini, nah yang mana alat ini digunakan untuk menyalurkan data yang diterima oleh sensornya. Sensornya, seingat saya dulu sensornya pakai BHC 11. Nah, jadi seperti motif-motifnya. Nah, yang mana alat ini menerima suhu dan tekanan. Dari data ini akan ditransfer ke untuk pembibitan jamur. Nah, misal jamur atau suhu ini lebih dari yang ditargetkan atau kurang dari itu akan muncul notifikasi. Entah notifikasi bentuk label nyala atau dalam bentuk sebuah website. Dalam bentuk tersebut. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini salah satu ini salah satu pusat untuk mengontrol perangkatnya di IoT. Jadi fungsinya sebagai menyalurkan semua komponen yang menjadi satu nanti akan dikontrol bisa melalui HP, bisa melalui laptop atau komputer jenisnya. Ini ada beberapa macam. Nah, yang pertama yaitu mulai smart farming. Smart farming seperti yang kita bahas hari ini ya, itu mulai pertanian ya. Ini yang selanjutnya yaitu smart home atau ibaratnya rumah pintar. Contohnya yaitu
seperti kita mau meremot lampu atau melihat suhu dalam ruangannya atau bisa meremot kamera keamanannya itu bisa menggunakan alat yang namanya atau ibaratnya smartphone. Tuh. Terus yang selanjutnya itu smart city ya. Konsep IoT smart city apakah sekarang sudah diterapkan ya? Smart city masih Iya, bertahap nih. Karena bertahap. juga perangkatnya juga belum belum ada dan hanya adanya tuh di luar negeri seperti itu. Jadi Ya, kalau menerapkan itu kita harus menyiapkan semua komponen yang maksudnya yang bisa satu maksudnya satu tahapan gitu. hmm, ya mungkin smart city ibaratnya kayak gini ya. Eh, kayak lampu merah lah. Nah, lampu merah ini kan pasti kan tidak semuanya berdiri sendiri dan pasti memang terkontrol terpusat kan ibaratnya ya. Saya ketilang lah ibaratnya smart city. Tapi kalau lebih ke konsep perluasannya ya bisa mencakup hampir semuanya seperti kayak listrik, terus air itu bisa dikontrol. Tapi untuk Indonesia saat ini tahu saya sih masih belum apa belum terapkan secara penuhnya sih. Ya, mungkin salah satunya dengan plat nomor ganti-ganti warna putih ya. Ya Itu kan? juga menerapkan seperti itu juga. Apa namanya tadi? Smart Smart city. smart city. Nah, itu teman-teman. Nah, itu bisa di capture nanti siapa yang ini tidak bayar segala macam seperti itu. Nah, bisa masuk di database kasat lantas. Mungkin Mas Ari bisa menambahkan dari pertanian ya. Oh iya, Mas Arya apa pernah itu pernah kayak membuat sebuah project kayak monitoring kelembapan tanah atau suatu kadar pH dalam air saat menyiram tanaman itu apa pernah Mas Arya atau pernah mendengar atau membaca Mas Arya? Kalau apa nih kayak kemarin tuh ada sih pernah ada. Saya teman saya di nih lulusan Wirausaha Merdeka itu kemarin pernah buat kayak dia saklar otomatis tapi belum terhubung sensor gitu masih saklar aja sih kayak ngidupin lampu ngidupin apa gitu secara otomatis lewat Android gak tahu pakai Oh, aplikasi apa Android. saya lupa kemarin itu ya pakai aplikasi gitu jadi modulnya itu kecil modulnya itu Oh, kecil aku tuh apa itu namanya lupa ya kayak tadi sensor modelnya kayak tadi yang nggak saya menjelaskan itu modelnya Arduino. saya juga kurang paham juga Arduino itu tadi ya. Ya, ya iya ya yang gitu kan sensor itu kan ah, ada yang sensor ya kita ada yang sensor ke mana kelembapan suhu gitu kan ada itu sensornya ya. nah Itu itu memang modulnya apa namanya saya juga lupa itu ada kayaknya ya. nah itu rencana sih mau bikin cuma iseng-iseng dari temen tuh kalau temanku nggak salah Yang itu kemarin yang saklar satu saklar aja itu yang untuk satu saklar aja ya modul eh, itu sama paket itu kalau nggak salah itu jual harga 100 berapa itu 100.000 atau 100 lebih dikit itu untuk modul kecil itu hanya untuk saklar satu saklar. Kalau yang untuk dua saklar, maksudnya dua ini ya, dua saklar itu beda lagi harganya gitu. oh seperti itu. Mungkin ya kemarin yang temennya buat itu bisa kolaborasi lah Mas Ari, mungkin dengan anak Ya IT itu juga dari Polij kalau nggak salah itu kemarin anaknya. dari Poli J, oh Poli Teknik Jember itu ya. Ah betul. Oke Mas Ari. Saya Kalau kan di masih kurang paham juga kan tentang programming. Gimana cara kita ya, ngeprogram kan, selain itu gitu kan. Gimana cara programnya, nama-nama alatnya juga masih bingung buat ngontrol. Itu kan ngontrol suhu, ngontrol kelembapan gitu ya kan. Kita iya, kayak buat penyiram secara otomatis gitu kan atau lewat kontrol Android gitu kan ada kan program cuma saya masih belum belum banyak paham banget kayak modelnya smart farming gitu kan ya iya itu kan ya, betul. mahal-mahal itu kalau Iya alatnya alat-alatnya ya kan kalau beli secara langsung kan mahal lumayan. itu alatnya kan ya eh, bisa puluhan bahkan ratusan juta kan itu
kayak greenhouse besar itu. Tapi kalau kita buat secara skala mini, kalau kita rakit sendiri kan jatuhnya malah lebih murah. Ya, Iya. Hmm. Ya kayak tadi itu ya produknya teman saya itu aja kayak gitu. mungkin teman-teman penasaran kenapa kok IoT digabungkan dengan pertanian. Jadi yang kami sampaikan dengan Mas Ari tadi itu ada hubungannya teman-teman. Jadi IoT itu kayak sebuah perangkat data yang dimana itu bisa dimanfaatkan di berbagai bidang. Salah satunya bidang pertanian ini. Contohnya tadi kan mengukur kelembapan tanah misalnya. Nah, tanah yang cocok ini untuk misalkan kita mau tanam bawang lah, bawang terus gubis, itu bawang aja. Itu cocoknya tekstur tanahnya itu seperti apa gitu. Dia kan cocok yang kita lihat biasanya di dataran tinggi ya teman-teman seperti itu. Namun kalau misalkan teman-teman nggak ada di dataran tinggi, bisa ngukur di tempat teman-teman juga gitu, di dataran rendah gitu. Ukur suhunya, kelembapan tanahnya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya nanti akan diprogram, oh ini suhunya segini, kelembapannya segini, tekstur tanahnya segini. Nanti cocok untuk tanaman apa gitu. Ya. Gitu. Dan inti dari IoT namanya juga Internet of Things ya. Jadi IoT ini harus terhubung ke internet ibaratnya. Jadi user itu bisa tahu data yang kita dapatkan itu sesuai atau enggak. Itu ya Mas Ari. Itu untuk alatnya itu sudah tersambung ke internet ya. Maksudnya kita bisa Iya. melihat ke tempat. Iya. Ya, itu merupakan salah satu contoh penerapan dari IoT ya. Sip, gimana? Gimana Cak David? Mungkin ini ya teman-teman. Baik. Santai, santai, santai Cak David. Santai. Mas Ari, selain menerapkan saklar-saklar itu pernah ini nggak? Maksudnya tadi mengukur kelembapan tanah, suhu, dan segala macam gitu. Ya kalau pH meter itu, aku lebih kan mas, kalau kemarin sih lebih pahamnya ke hidroponik ya kan. Kemarin aku juga pernah makan hidroponik. Jadi kan kita pakai ada pH Hmm. meter, ada ppm juga, itu kan pengukur nutrisi, dan sudah ada kan Nah, kayak pengukur manual itu. Enggak, tapi kan kalau yang di greenhouse yang besar-besar itu kan udah itu tanamin ada sensor otomatisnya. Jadi kita tinggal apa namanya? Udah ada programnya itu. Kalau sensor udah sensor udah ngecek suhunya itu apa? Kelembapannya. pH-nya terlalu tinggi, ada pH down-nya, pH-nya terlalu rendah, ada pH up-nya juga gitu kan ya. Jadi udah ngatur sendiri, tapi itu program secara otomatis. Tuh, kalau pH-nya terlalu tinggi, ada pH down-nya, tapi nyemprot secara otomatis, nyampur sendiri gitu. Nah, kalau nutrisinya kurang, ya tinggal udah secara otomatis juga. Sudah ada programnya kalau yang canggih-canggih itu. Kayak punyanya apa ya? Opa-opa dari Korea gitu kan, penerapannya itu kan banyak kan sekarang. Kita kan ya betul. adopsi teknologi dari Korea gitu kan. Nah, itu Hmm. program-programnya udah otomatis semua itu. Nah, itu kan, oh iya, kita kan juga tertarik. Gimana kalau kita ini bisa bikin produk yang bisa nyaingin gitu loh. Ini produk dalam negerinya gitu. Betul. Gitu. Betul. Kalau aku, hmm. Betul sekali. Masa Karena kayak gitu aja kita nggak bisa kan gitu. iya, ini kan sangat membantu juga ya. Jadi IoT ini juga sangat membantu di pertanian. Salah satu contohnya di negara yang disebutkan Mas Andra di Korea, di Jepang gitu. Itu memanfaatkan teknologi yang canggih itu ya teman-teman. Nah, Indonesia sendiri juga kemungkinan menerapkan secara bertahap kemungkinan. Ya. Cuman kita kan harus lihat dulu terkait sumber daya manusianya. Nah, SDM pertama. Terus yang kedua yaitu sumber dari dana juga ya. Soalnya kan alat-alat ini kan
kebanyakan itu kan kita impor Mas ya. Jadi kita masih belum, ya ada beberapa yang impor di dalam negeri, tapi kan tidak semua alat-alat itu kita misalnya kita produksi lah, impor gitu, kayak alat mutu-mutunya gitu. Itu sih. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tanya terkait IoT dan pertanian ini. Silakan mengajukan pertanyaan secara langsung. Monggo, teman-teman. Ini di remaining meeting tinggal 8 menit lebih. Oke, mungkin saya tanya mungkin ke Mas Ari. Ini menurut Mas Ari, misal diterapkannya smart farming ini dampak positifnya bagi daerahnya petani. Gimana gimana? Misal di Indonesia ini, menurut Mas Ari ini dampaknya bagi petani itu gimana Mas? Oh, teknologi dampak teknologi ke bidang pertanian gitu maksudnya. Gimana? Ya Udah dengar? dampak positifnya di bidang pertanian. Misal kita manfaatkan smart farming ini Mas. Menurut Mas Ari sendiri, menurut Oh. pendapat Mas Ari. Oh jelas Mas, kalau dampaknya itu sangat positif sebenarnya. Ya mungkin lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi itu sendiri. Ya kalau teknologi dalam bidang pertanian ini kan dapat lebih pengembangan itu kan. Kita pengembangan komoditas, pengembangan hasil juga. Jadi kan pengembangan teknologi ini juga berpengaruh terhadap hasil panen juga kan. Terus perawatan, biaya kan. Kalau kita dulu pakai manual, tapi kalau kita pakai semi otomatis kan hanya biaya di awal yang lebih besar, tapi biaya Betul. biaya lanjutannya adalah lebih murah gitu biasanya Mas. Jadi kita kan Betul. mengurangi banyak pekerja. Bahkan kalau kita ya kan kayak contohnya aja sih sendiri. Kalau contohnya sih saya berapa dilihat ada di daerah Probolinggo kayaknya ada itu. Nanam bawang kalau dulu biasanya ada yang siram kan. Siram itu manual Mas. Terus ada kan pakai robotik gitu kan. Ada yang pakai drone, ada yang pakai apa namanya? Itu loh, yang perahu-perahuan otomatis itu ada kan, yang pakai remote control juga kan. Ya, Jadi ya. orangnya tinggal neduh aja di bawah pohon pelem gitu kan, pohon mangga, biar mesinnya aja yang jalan gitu. Oke, Nah, oke. itu kan pengembangan kita kurang efisiensi waktu juga kan, efisiensi biaya juga. Walaupun beli drone-nya juga mahal kan gitu. Tapi kan penggunaannya kan dihitung dengan penggunaan kan semakin efisien gitu loh. Apa biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan gitu. Oke, iya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Monggo dari Kiki dan Ainatu. Ini Monggo Pak Kiki, enggak Mas Didi, kalau ada pertanyaan. silakan sharing-sharing aja, jangan santai aja kok. Iya, ya. Ini tinggal 5 menit. Biasa kalau itu 40 menit emang kalau yang free. Ini waktunya sudah jam 7 lebih. Tadi agak ada kendala molor sedikit. Betul. Kita mau live streaming ternyata nggak bisa atau misalnya ya nggak bisa gitu. Itu minta izin akses kameranya nggak bisa di live streaming YouTube. Jadi kita alihkan ke Zoom aja. Jadi ya mungkin teman-teman banyak yang kecewa. Kemarin bisa, cuma sekarang nggak bisa gitu. Ya itu nanti kita akan cari tahu lagi masalahnya di mana. Jadi Cuma mungkin apa lagi ya, jadi kita bahas untuk pertama kalinya kita bahas apa ya nanti. iya. Mungkin Mas Hari ini mau bahas apa lagi Mas Hari? Mungkin teman-teman ada request mau bahas apa mungkin mengenai IT. Oh iya. Ini link sertifikatnya saya kirim di chat ya. Jadi teman-teman bisa ngisi nanti ya. Jadi saya share di Zoom aja nih. Silakan diisi teman-teman. Itu nanti otomatis
sertifikatnya langsung Ini masuk. siapa ini? Mas Ari, ada tambahan Mas Ari? Tinggal 4 menit lagi ya, belum kita jadi ya ketua kita ini, Mas Ari. Ya, saya tunggu anunya aja, wis. Perkembangan lebih lanjutnya gimana? Saya tanya-tanya tentang program-programnya juga. Kan ini kan penting juga, Mas. Saling Iya, berbagi ilmu ya. betul. Ya. Kalau mau sesi ketiga kita bahas, kita langsung praktekkan. Uh, ini adalah simulasi apa namanya, mengukur kelembapan tanah, suhu, dan pH segala macam. Seperti itu Mas Ari. Boleh, Kalau, boleh, boleh. kalau real harus keluar ya, bukan syutingnya, bukan live lagi ya. Jadi tutorial jadinya. Tutorial. Kurang 3 menit. Silakan diisi ya teman-teman di link chat itu. Itu nanti otomatis sertifikatnya langsung selisih 5 detik. Nah, yang benar. Yang benar. Nanti kok jaringannya stabil. Mungkin jaringannya stabil. Mungkin Mas Kiki, Mas Kiki, monggo Mas Kiki, suara ada tambahan Mas Kiki atau tanya atau gimana? Ya, oke. Ya, oke, mungkin Jadi, nggak bisa mic. ya, Ya, Mas Kiki. mungkin dan Hafiz gimana? Apakah bisa diakhiri karena waktunya? Oke, untuk waktu tinggal untuk yang ketiga nanti ditunggu aja ya di media sosial kami. Selanjutnya kita bahas tentang nanti cara gitu, simulasinya juga. Mungkin kesimpulan dari sesi ini apa ya, Hafiz? Sebenarnya NFT dan pertanian itu menjadi satu yang penting ya, karena Hmm. saling terikat itu kayak rantai makanan itu, jadi bisa bermanfaat untuk yang lain gitu. Apalagi teknologi sekarang eh, bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang, salah satunya contoh pertanian. Nah, untuk pertanian sendiri juga membutuhkan teknologi juga, sama halnya timbal balik juga. IoT membutuhkan di bidang lain, pertanian juga membutuhkan teknologi juga. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak, bisa membantu dari segi kualitas dari pertanian, misalkan mau buah, mau bentuk sayuran, biji-bijian segala macam. Dan bisa mengukur suhu tanah, kelembapan tanah, dan pH segala macam seperti itu. Teman-teman. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi waktunya kurang 1 menit. Saya akhiri ya, mohon maaf karena kendala teknis, suara dan segala macam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi link sertifikatnya dan terima kasih. Terima kasih. Oke.